mengikuti template dari universitas untuk kurikulum 2023. Berarti untuk DKV sendiri rencananya RPS dan RTM mengikuti template terbaru ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk template terbaru kurang lebih seperti ini. Saya langsung saja dan pastikan Bapak Ibu membuka kurikulum DKV supaya nanti nyambung. Di bagian header-nya ini adalah profil daripada mata kuliah. Ini mah seperti biasa ya, diisi dengan identitas nama, kemudian kode, bobot, pecah menjadi 2, teori sama praktikum, tanggal pembuatan, rumpun mata kuliah, kemudian semester, dan pejabat yang akan memberikan legalitas. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian pertama di RPS, yaitu perumusan 3 hal. Yang pertama adalah CPL. CPL ini adalah CPL Prodi, tentunya CPL yang diturunkan dari ya. Kenapa? Suara saya nggak kedengaran apa bagaimana? Oh, jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, CPL ini merupakan CPL yang diturunkan dari CPL-nya SNDikti. Pastikan CPL ini merupakan rangkuman dari 4 kompetensi yang ada. 4 kompetensi itu kan ada sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, keterampilan itu ada keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Nah, untuk keterampilan umum dan sikap itu kan benar-benar kopas dari SNDikti ya. Sementara untuk pengetahuan dan keterampilan khusus itu ngambil dari asosiasinya DKV lah gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah rumusan CPMK. Nah, pastikan CPMK ini diturunkan dari CPL Prodi. Jadi dia nggak lepas gitu. Kemudian yang terakhir adalah SCPMK. Nah, SCPMK juga harus diturunkan dari CPMK supaya tidak lepas karena yang diukur di kita itu oleh sistem itu adalah yang si SCPMK-nya. Makanya nanti di sini ada kode yang menghubungkan mulai dari SCPMK sampai dengan CPL. Nah, untuk rumusan ini Bapak Ibu bisa mengacu ke tabel 14 ya. Tabel 14. Tabel 14 ini yang ada hierarki dari CPL sampai dengan mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah yang kita punya di kurikulum itu harus dititipkan CPL, CPMK sampai dengan SCPMK karena nanti pengukuran CPL itu berdasarkan mata kuliah yang mendukung seperti itu. Sampai dengan proses ini kira-kira nggak ada lah ya, belum ada kendala lah ya, karena ini kan sudah kita rumuskan ya di buku kurikulum. Kemudian di bawahnya itu ada tabel matriks. Tabel matriks ini adalah korelasi. Jadi setiap SCPMK dengan CPMK pasti dia punya irisan gitu. Misalkan SCPMK 0231, 02-nya itu adalah kode CPL. Berarti SCPMK ini kita ambil dari CPL 02. Yang 3 itu berarti kita ambil dari CPMK nomor 3 yang diturunkan dari CPL 02. Sementara nomor 1 itu kan kodenya SCPMK ya. Untuk SCPMK berarti SCPMK nomor 1 dari CPMK nomor 3 dan dari CPL nomor 2. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu checklist saja. Ini tentunya diturunkan dari CPMK 023. Kemudian 0232 berarti dari 023. Berarti ini kan CPMK nomor 3 dari CPL 02. Nah, kalau ini sudah, nah ini langkah pentingnya. Tabel ini adalah tabel yang memberikan semacam roadmap gitu ya. Bagaimana caranya mata kuliah ini bisa dituntaskan oleh mahasiswa dan metode penilaian seperti apa yang kita berikan supaya setiap SCPMK itu bisa tercapai. Untuk metode penelitian kemarin kita klasterkan menjadi 4 ya.
Saya sudah pernah share yang ini ya, Excel yang ini. Nah, di Excel ini itu untuk metode penilaiannya. Kalau sekarang itu kan metode penilaian kita kan ini ya, misalkan kehadiran berapa persen, tugas berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen gitu. Tapi kita nggak tahu tugas ini akan mencapai CPL yang mana, UTS ini akan mencapai CPL yang mana gitu. Nah, sekarang kita bikin seragam. Untuk metode penilaian atau teknik penilaian, itu pilihannya ada 4 saja jenisnya. Kalau misalkan kita mau mengukur, ini ya, yang pertama ini SCPMK-nya adalah kemampuan memahami literasi, keterampilan abad 21, top 10 skill, kemudian kemampuan lainnya yang diperoleh lewat program MBKM. Kita menilainya dengan cara ya sudah anak-anak ini untuk memahami dan meningkatkan keterampilan literasi, mereka harus ngapain? Saya menetapkan, oh mereka harus punya kemampuan literasi. Jadi kalau misalkan kita kasih soal, mereka mampu menyelesaikan soal tersebut dengan kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan literasi. Nah, untuk yang literasi, itu masuk ke teknik nomor 1. Di sini kita bilangnya adalah partisipasi. Partisipasi itu banyak, bisa keaktifan di kelas, bisa kemampuan literasi, atau mungkin kuis-kuis harian yang sifatnya menggali knowledge-nya mereka, menggali pemahamannya mereka gitu. Kemudian untuk yang SCPMK nomor berikutnya adalah kemampuan menerapkan. Nah, di sini juga udah mengarah ke taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom kan ada 6 tingkatan. Yang tingkat pertama itu adalah dia ingat dulu bahwa setiap informasi, setiap materi, setiap data, setiap pengetahuan yang disampaikan oleh dosen di kelas, dia bisa mengingat. Kemudian kalau diberikan pertanyaan diskusi, dia udah memahami bagaimana caranya memberikan jawaban yang tepat gitu ya. Kalau di level 3 kan berarti kalau kita kasih tugas, dia udah bisa menerapkan pengetahuan yang dia dapatkan dari kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kalau level 4 kan levelnya analisis. Berarti kalau kita kasih studi kasus, dia udah bisa untuk dekomposisi masalah, dia bisa abstraksi masalah, dia bisa mengenali konsep-konsep untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau di level 5 kan evaluasi. Jadi kalau kita kasih studi kasus, dia udah bisa melakukan evaluasi, melakukan brainstorming, melakukan perbandingan, dia bisa membedakan solusi mana yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Sementara level tertinggi dari taksonomi Bloom adalah inovasi atau modifikasi atau mungkin kreativitas gitu. Jadi kalau kita kasih satu case tadi, dia udah punya pengetahuan yang sifatnya beyond lah gitu, udah mampu untuk melakukan modifikasi dari solusi-solusi kebanyakan yang sudah ada di pembahasan kelas misalkan. Nah, itu di level ini, di metode penelitian, untuk kita bisa menentukan nanti metode apa yang akan kita berikan, ini udah mengarah ke C1, C2, C3, sampai dengan C6. Ini juga akan menjadi patokan ketika kita nanti membuat soal-soal ujiannya dalam bentuk UTS kah, dalam bentuk proyek kah, dalam bentuk UAS kah gitu. Nah, ini sudah mengacu ke sana. Balik lagi ke metode penilaian, ada yang namanya observasi. Kalau observasi berarti kita memantau perkembangan anak dari pertemuan 1 hingga dengan pertemuan terakhir, sejauh mana sih dia respect dengan kelas kita, sejauh mana dia mampu mengikuti materi yang sudah kita berikan, sejauh mana dia mampu memahami menyelesaikan masalah-masalah yang kita berikan lewat soal-soal latihan, lewat soal-soal case study, lewat soal-soal diskusi kelas. Kalau observasi kan di sini contohnya praktek ya. Praktek itu kan adalah kemampuan kita untuk memantau anak-anak ya, memonitor. Misalkan kita ada praktek untuk desain UI gitu. Kita udah kasih materinya, kita udah kasih contohnya, kita udah ajarkan dia bagaimana untuk mendesain UI, kemudian kita kasih mereka tugas gitu.
Nah, tugas yang kita berikan itu sejauh mana anak-anak memahami semua hal yang sudah kita delivery ke mereka. Atau mungkin ada sesinya studi lapangan. Studi lapangan kan berarti kita memantau juga anak-anak ya, sejauh mana dia interest dengan objek yang kita tinjau, sejauh mana dia mampu menggali wawasan lewat pertanyaan-pertanyaan yang dia lemparkan kepada mitra kita atau yang lainnya. Kemudian ada studi kasus, ada karya tulis, mungkin ada karya purwarupa ya kalau di DKV itu termasuk metode observasi. Untuk yang ketiga itu ada namanya unjuk kerja. Kalau unjuk kerja berarti dia menyampaikan kepada kita. Nah, di sini misalkan lewat presentasi, lewat diskusi kelompok, lewat pitching, atau yang lainnya itu termasuk unjuk kerja. Nah, kalau semuanya levelnya tertulis, itu adalah masuknya di kategori tes. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah punya daftar SCPMK yang akan dibebankan ke mata kuliah tersebut, tinggal nanti setiap SCPMK ini ditentukan kira-kira diukurnya lewat teknik apa. Apakah teknik partisipasi, apakah teknik unjuk kerja, observasi, atau tes gitu. Nanti setiap teknik ini ada bobot. Nah, total dari SCPMK dari satu CPL yang saya blok ini totalnya kalau kita jumlahkan ke bawah itu adalah 100%. Jadi nanti dari mata kuliah ini kita tahu, umpama ya kalau di RPS ini ada 3 CPL nih yang kita sasar. CPL 2 yang dibebankan ke mata kuliah ini tercapainya berapa persen. CPL 4 itu berapa persen. Nanti dari CPL ini kan mengiris ke beberapa mata kuliah ya. Kalau kita lihat tadi di CPL 03 misalkan. Ini CPL 03 dibebankan ke mata kuliah ini. Artinya pengukuran CPL 03 tercapai atau tidak itu dilihat dari pencapaian mata kuliah yang sudah kita definisikan ini. Nanti di akhir kita bisa tahu apakah CPL 02 yang dibebankan di mata kuliah tersebut itu disimpulkannya sangat kompeten, berkembang, atau tidak memuaskan. Nah, ini cara untuk kita mengisi tabel yang ini. Jadi ke kanannya itu adalah turunan dari CPL, CPMK, sampai dengan SCPMK. Ini diambil dari tabel 14 atau tabel 16 ya. Ini kalau tabel 16 kan dia udah mengacu ke SCPMK. Kalau ini kan, ya, monggo kalau ada Sorry, mau. Ya. yang tadi Bu, yang di Word-nya tadi, yang di RPS-nya itu total. Nah, tadi kan Bu Saf bilang apa, harusnya bobot itu totalnya 100% ya. Nah, tadi di situ 40, 30, 30, 50, 50. Kayak lebih dari 100 tuh gimana maksudnya? Ini, per CPL-nya yang 100, Pak Desi. Ini kalau saya blok, per CPL-nya. per CPL, ya. Jadi I see. Ya, jadi total SCPMK itu harus 100. Oke. Ya, kalau 50 kan berarti yang ini yang saya blok. Nah, ya. gitu. Baik. Ini per mata kuliah per ininya ya. Jadi apa? Iya. Per CPL per mata kuliah. Jadi Iya. persentasenya dipenuhi gitu. Nanti di mata kuliah yang lain akan beda lagi gitu ya. Iya, beda lagi, betul. Nanti pada akhirnya kita bisa melihat kan bahwa misalkan ini CPL 01, sorry, di 14, CPL 03 itu akan terukur lewat mata kuliah ini semua nih. Nah, apakah dalam kurikulum dalam kurikulum kita CPL ini bisa disimpulkan minimalnya kompeten gitu. Kalau tidak kompeten ya berarti harus ada evaluasi di rencana pembelajaran. Mungkin kita perlu menambahkan satu teknik untuk melakukan penilaian supaya CPL ini bisa tercapai. Nah, namun untuk misalkan gini ya, kemarin ada teman yang nanya, boleh nggak untuk misalkan ini CPL 02 ya, CPL 02 itu dia punya turunannya 2 SCPMK. Boleh nggak untuk mengukur 2 SCPMK ini, itu saya hanya punya satu metode penilaian. Boleh-boleh saja. Misalkan dia ada satu soal yang akan kita berikan kepada anak-anak, di mana kalau anak-anak itu mampu mengerjakannya, secara tidak langsung dia udah paham,
secara tidak langsung dia udah bisa menerapkan gitu. Maka saya hanya berikan dia praktek misalkan. Praktek itu bobotnya 100%. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ini kan kemampuan mendesain nya dosen ya gitu. Seperti apa kita memudahkan diri kita untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian CPL oleh mahasiswa. Jadi boleh, ini mah contoh yang, ini kebetulan saya kasih contohnya yang benar-benar ini ya, per SCPMK-nya. Jadi boleh, kalau kayak gini kan sebenarnya ini bisa ya digabungkan jadi satu. Tapi bisa jadi kejadian di kelas anak itu paham teorinya, tapi pas di praktek dia nggak mampu gitu. Nah, berarti kita harus berikan satu metode, satu pendampingan, gimana caranya si anak itu selain paham, dia juga mampu menerapkan gitu. Jadi ini mah kalau yang di kolom metode, pokoknya ini adalah kreativitasnya dosen untuk memilih supaya CPL ini tercapai, kira-kira metode apa yang akan kita berikan ke anak-anak. Gue sorry nanya lagi. Tadi kan ada apa teknik penilaian, ada yang pakai, ada partisipasi, ada apa tadi itu. Iya. Nah itu kalau di pedoman kurikulum kita berarti yang di 232 itu ya, teknik penilaian. Tapi di sini coba ada partisipasi, observasi, uji kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Iya. Oh, satu. Oke, itu aja ya yang memang kita pakai ya. Iya, betul. Betul. Instrumen, oke. Baik-baik. Kalau misalkan kalau ada laporan di mana, laporan maksudnya observasi. Karena kan kita membaca tulisan anak-anak sejauh mana dia mampu menerapkan semua yang dia paham untuk dia sampaikan lewat tulisan ilmiah. Itu berarti dia partisipasi. Kalau MBKM di mana? MBKM itu karena dia studi lapangan, berarti dia masuknya di observasi. Namun yang observasinya bukan kita, tapi adalah mitra. Nanti mitra masuknya ke penilaian observasi. Jadi kalau misalkanlah mata kuliah ini mau saya konversikan sebagai SKS MBKM, berarti semua ini hanya ada satu penilaian, yaitu observasi. Gitu. Karena mitra kan hanya tidak melakukan ujian tertulis untuk anak kita, tidak melakukan diskusi kelompok, tapi mereka melakukan observasi, meninjau selama 1 semester full anak-anak ikut MBKM, kira-kira sikapnya anak-anak gimana selama mengikuti MBKM, knowledge-nya mereka bagaimana, keterampilannya mereka bagaimana, itu kan observasi. Jadi kalau MBKM ini hanya ada satu metode penilaian, observasi. Gitu. Oke, barangkali ada lagi pertanyaan? Udah clear ya? Nanya Bu. Oh, monggo Burto. Yang tadi metode penilaian, berarti satu mata kuliah itu dimungkinkan pakai beberapa metode atau hanya satu pilihannya? Boleh, variasi boleh Burto. Nanti pas komposisi penilaiannya itu kita atur sendiri. Betul. Iya, desainnya ini dosen yang mengatur. Jadi katakan misalnya dengan 2 metode penilaian. Bocor. Ya, jadi kalau misalkan kita punya, katakanlah seperti ini contohnya, kita punya 6 SCPMK yang mau kita sasar nih, yang harus dicapai oleh mahasiswa. Untuk bisa mencapai 6 SCPMK ini, kita hanya punya 2 teknik penilaian. Boleh saja, Burtno. Jadi untuk kolom yang metode ini kreativitasnya dosen. Misalkan mata kuliah praktikum gitu ya. Mata kuliah praktikum itu kan umumnya anak-anak menghabiskan aktivitas belajarnya di lab. Nah, di lab itu kadang kita jarang diskusi kelompok. Biasanya kita langsung memberikan latihan kepada mereka, kemudian mereka tiru dulu, setelah itu kita kasih kesempatan untuk mereka bisa memodifikasi semua level praktek yang sudah kita berikan. Nah, maka nanti semua level penilaiannya itu apakah
kita bilang kita hanya ingin mengetahui sejauh mana nih anak mampu menerapkan atau mempraktekkan semua materi yang sudah kita delivery. Kita hanya menggunakan metode observasi saja untuk mengukur semua SCPMK. Boleh, Bu Retno. Jadi ini tidak ada aturannya, misalkan hanya ada satu saja, bolehnya tidak. Boleh. Ini variasinya tergantung dosen mendesainnya seperti apa. Kalau misalkan observasinya kan di sini ada macam-macam ya, ada praktek, ada laporan misalkan. Nanti anak-anak kalau misalkan praktek, mereka harus bikin laporan di akhir, atau mungkin setelah praktek akan ada proyek yang harus mereka inisiasi bersama dengan tim kelompok. Nah, berarti penilaiannya ada praktek, ada proyek, ada laporan atau karya tulis, itu semuanya dalam bentuk observasi, tapi variasinya beda-beda. Makanya di sini teknik penilaiannya, utamanya itu, kata kuncinya hanya ada 4, tapi dari setiap kata kunci itu bisa diturunkan dalam bentuk aktivitas yang beragam. Misalkan partisipasi bisa dalam bentuk keaktifan, bisa dalam bentuk kemampuan literasi, bisa dalam bentuk kuis, dan yang lain-lain. Observasi, unjuk kerja, dan tes juga sama. Di dalam kurung itu adalah pilihan. Seperti itu. Oke, Bu Saf, ada yang mau ikut join di waiting room sana? Oh, Di Bu Dona. oke. Sudah. Ya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mangga tuh. Nanya lagi, masih aja yang soal irisan tadi. Irisan tadi itu kan berarti sangat bergantung sama yang di atas ya, sub CPMK sama yang atasnya lagi itu apa? CPMK. Ya. CPMK. Ya. Irisan Iya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh ya untuk, di sini ada deh kodifikasi. Nah, ini Bapak Ibu. Kodifikasi itu dimulai dari, kita nggak ada PL di sini, kita mulai dari CPL ya. Untuk CPL sendiri kan kita kodenya 2 digit ya. 01, 02, 03, maksimal 15. CPL kita batasi paling banyak dimiliki oleh prodi adalah 15 CPL. Artinya satu periode kurikulum itu akan menyasar 15 target pembelajaran secara maksimal. Lebih dari itu sebenarnya udah nggak terkontrol lagi mutu pembelajarannya. Jadi kita membatasi 15 sebanyak nilai maksimum daripada CPL. Nah, CPL sendiri itu punya 2 digit nih kodenya, XX 01, 02 sampai dengan 15. Nah, ketika diturunkan ke CPMK, kode CPL-nya tetap kita bawa, ditambah 1 digit tambahan. 1 digit yang nomor 3 ini yang warna kuning, itu adalah kode CPMK. Jadi kalau misalkan ada di sini CPL-nya 01 gitu ya, kemudian kita mau turunkan, ini 01. Di sini ada CPMK. Kita mau turunkan dari CPL 01 untuk CPMK nomor 1. Berarti kodenya menjadi 01, diturunkan dari CPL 01. Untuk CPMK urutan nomor 1, tambah 1. Begitu. Kalau misalkan kita mau turunkan lagi CPMK nomor 2, berarti masih dari CPL 01, berarti kodenya 012. Kalau ada lagi 013, berarti dari CPL 01 itu kita menurunkan menjadi 3 CPMK. Kalau dia CPL-nya 02, berarti kalau mau diturunkan, katakanlah dia punya 2 turunan gitu ya, berarti 02-nya masih dibawa sebagai kodenya. Ini adalah integrasi data ya, integrasi kode, supaya kita tahu di akhir itu kita nggak perlu lagi lihat kamus data, aduh kode ini tuh dari CPL yang mana, tapi dengan kodifikasi seperti ini kita udah paham. Berarti kalau ada CPMK 021, berarti dia adalah CPMK urutan nomor 1 yang diturunkan dari CPL 02. Gitu. Udah langsung terbaca kodenya.
Nah, kalau ke SCPMK ini untuk yang menjawab si irisan tadi ya. Nah, SCPMK. Misalkan dari CPMK 01 itu akan menurunkan satu SCPMK. Berarti kodenya kan kita tulis begini. Karena 011 itu diturunkan dari CPL 1, berarti kode CPL-nya masih ditulis 01. Kemudian kode CPMK-nya masih ditulis 1. Katakanlah SCPMK-nya ada 1 saja, berarti ada 1. Nah, di tabel ini yang warna hijau itu kode SCPMK. Yang kuning itu kode CPMK. Yang tidak berwarna 2 digit pertama itu kode CPL. Jadi kalau misalkan ada kode SCPMK 0111 berarti kita udah paham itu adalah SCPMK yang diturunkan dari CPL 01, CPMK nomor 1, nomor urut SCPMK nomor 1. Jadi ketika kita mau nulis ini korelasinya, di sini ada 0231. Ini udah kebaca. Oh, berarti ini diturunkan dari CPL 02, urutan CPMK nomor 3, urutan SCPMK nomor 1. Tinggal di checklist. Ini kan ada 023. Oh, berarti dia kaitannya dengan 023 gitu. Seperti itu cara untuk membangun korelasinya. Jadi di sistem udah dibikin kodifikasi seperti ini supaya tidak putus gitu. Kalau saya contohkan lagi, katakanlah CPMK 011 ini ada 2 turunannya gitu ya. Berarti saya tuliskan 01, 12. Ini diturunkan. Nah, begini. Nah, ini diturunkan dari ini. Nah, gini. Nah, kira-kira ada yang masih bingung lagi? Kalau mengisi yang ini kan tinggal kita nyontek ya. Nyontek aja ke tabel 14 atau tabel 16. Ini kan Mungkin udah ada link. praktisnya ini, sorry Bu, Mau dicontohkan? sambil lihat yang Boleh? yang di punya DKV ya. Ya, boleh. Saya stop share. Mau dari siapa, mau Pak Ratno atau? Boleh. Boleh. Gua ambil dulu yang di kurikulum. Nah, yang lain untuk yang draft finalnya, yang DKP di sini ya, yang kemarin tadi yang hasilnya, yang udah di download ini. Betul. Ini kalau mau mengambil final draft dokumen. Nah, lalu untuk yang lain yang mengambil tabel yang Excel ada di arsip. Nah, Sorry Pak, bukan yang di arsip Pak. Bukan yang di arsip Pak. Yang di luarnya. Excelnya di luar arsip, di atasnya Pak. Yang OneDrive-nya coba buka yang di atas. Ini kan? Master template. Nah, coba itu disortir kanan atas itu Pak. Excel coba. Sorry. Ini. Nah itu. Di sort aja nih. Mulai dari sini ya, Bu. Ya, boleh. Tabel 14 ya. Monggo. Ini udah diisi. Nah, ini CPL ini berarti kita ngambil kode dari yang 14. Iya, kode 14.
Suaranya putus-putus ya. Iya, ini pakai apa, harus pakai HP ini. Wi-Fi-nya nggak nyala gitu. Oke ya, ini ya. Oke, Ya. kode. Hmm. Ini kode yang itu ya. Nah, ini kode mata kuliahnya berapa Pak Rato? Yang tipografi. Kode yang ini tuh kode mata kuliahnya. Nah, Geser ke atas. Nah, DKV 104. Oke. Berarti di tabel kita cari semua CPL yang akan dibebankan ke mata kuliah DKV 104. ya kan? Ya. Baru ambil CPL yang kan. Ya, tinggal dipindahkan. CPL 06. 6 ada ya? 06. CPMK 6. Ini ya. Nah, ini kodenya. Ya. Ini ya. Ya. Nah, itu untuk dipindahkan ke CPMK. Nah, untuk CPMK-nya boleh ambil semua atau boleh ambil satu saja. Yang penting yang Ini kan menurut yang berrelasi. Iya, betul. Ambil saya satu yang ini CPMK 061 terus dipindahin ke sini kan. Kolom, iya, betul. Nah, cuma kodenya ini kan masih CPL 061. Nah, berarti ini harus dilengkapi. Kode CPL-nya harus kode gini kan? Ya. Iya, iya. Ya kan? 61 Iya. kan? Betul. Dari SCPMK yang bersesuaian 0612 ya. Oke. Ininya CPL 061 ya. Oh, enggak, itu 06 ya? Benar. Ya, Gini. betul. Ya. Ya. Ini benar. Oke. Nah, CPMK-nya ini ada di 14 juga. Ya. Ini kan cuma satu tadi. Nah, ini yang berrelasi cuma satu. Iya. CPMK 061 aja. Oke. Saya pindahin ke CPL. Berarti cuma satu nih CPL di mata kuliah ini. Nah, sekarang masuk yang CPMK. Nah, CPMK tadi ngambil dari tabel 14 juga kan? Kalau SCPMK bisa ambil dari tabel 16. Nah, itu ada SCPMK. Nah, tinggal cari tadi CPMK 061. 061. Ini ya. Ya. Dia dengan 0615 ya. Ya. Ya, oke. CPMK-nya ini yang CPMK-nya saya copy dulu satu kan, yang ini kan Ya. saya copy, terus saya pindahin ke sini. Iya. Yang CPMK-nya kan. Iya. Nah, nah kodenya udah benar yang ini atau kode yang ini bisa? Pakai yang 23, Pak. 23-DKV. Pakai yang ini. Yang di Excel. Ini ya. Iya. Nah, ini kan. Iya, kodenya itu. Saya pindahin ke sini ya. Iya, betul. Nah, ini kan. Iya. Oke. Nah, satu lagi yang CPMK 101. CPMK 101 yang Ya. Itu kenanya itu tadi ya. SCPMK 0615. ya. Oh, Ini ya. 0612 ya. Atasnya berarti Pak Desi. Ya, sebelahnya Pak Ratno. 0612 berarti. Nah, itu. Nah, ini sub CPMK-nya kan? Iya, betul. Ya, ini saya copy, lalu saya pindahin ke sub CPMK kan? Iya. Oke. Ini
Iya. Oke, yang satu. Ini oke. Silahkan ke sini kan? Iya, betul. Iya, Ini ya. iya, PMK iya. 61. Terus narasinya juga disesuaikan. Ya. Oke, lain lagi ke sini ya. SCPMK. Sorry. Ini ya. Dari bawah. Nah, Iya, iya, betul. selanjutnya sama kan, tinggal melengkapi Iya, ya. nah tinggal dilengkapi. Pokoknya semua CPL yang dibebankan ke mata kuliah tersebut. Oke, udah. Oke, ini tinggal saya lengkapi aja nanti. Iya. Tadi cara ngambilnya udah betul ya. Iya, cara Udah ngambilnya bisa. begitu. Ya, 14, ini juga 14, yang ini di tabel 16. 16. Ya. Nah, tinggal yang ini. Contoh Nah, satu aja ini. itu aja yang CPMK 1 diganti dengan yang CPMK 061. Jadi Paratno copy 061 pindahin ke kolom CPMK 1. Nah, itu di copy, pindahin ke yang ini kolom. Ya, itu yang di CPMK copy, di copy, ini. terus pindahkan ke kolom CPMK 1. Ya. Ini ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang sub CPMK 0612 itu di copy, pindahin ke kolom sub CPMK 1. Ini ya. Ya. Nah, nanti sel antara yang menghubungkan antara CPMK 061 dengan SCPMK 612 di checklist. Nah, ini bisa juga copy Heeh. aja ya. Ya, artinya dia berkorelasi. Ini kan Nah, udah iya gitu. ya. Ya. Oke, aman berarti. Jadi ini ngambil dari CPMK, yang ini ngambil dari CPMK, ada irisan langsung di checklist. Iya. Nah, sekarang yang ini, Sekarang teknik kan? yang ini Ya. udah, yang lain udah jelas ya, teman-teman, Bapak Ibu, pengambilannya. Oke, aman. Aman ya. Aman ya? Oke. Nah, narasi yang 0612 Pak Ratno copy, pindahin ke kolom Narasi indikator sub CPMK. narasi ya. Sub CPMK. Iya itu di copy, kemudian pindahin ke kolom indikator. Iya. Yang 612. Oh, yang 612. Ini dong, kalau 612. Yang di bawah. Nah, di situ. Nah, tinggal nanti ditentukan kira-kira supaya kita dapat feedback dari mahasiswa, ini mahasiswa udah mampu nih menerapkan knowledge tentang elemen dan prinsip desain dalam tipografi, kira-kira Pak Ratno mengukurnya dengan cara apa? Praktek kah? Ini yang tadi ada pilihan itu ya? Iya. Observasi, pilihannya kan ada 4 ya, partisipasi, observasi, unjuk kerja, sama tes. Nah, kira-kira Pak Ratno untuk mengukurnya lewat apa? Praktek. Oh, kalau praktek berarti observasi ya. Nah, kira-kira bobotnya berapa? Kalau misalkan cuma ada satu SCPMK yang mewakili CPL 06, bobotnya bisa langsung ditulis 100 aja Pak Ratno. Kalau satu, kalau dua misalkan. Kalau misalnya ada project, yang kedua misalnya project ya, hariannya praktek, kemudian berikutnya ada project misalkan. Nah, project juga masih bagian dari teknik observasi. Nah, tinggal nanti Pak Ratno tentukan bobotnya, praktek berapa persen, project berapa persen, kalau dijumlahkan totalnya 100. Ini karena misalkan pemberian presentasinya ini berapa persen langsung di sini. Kan ini bobot total kan? Bobot. Ini misalkan 100. Kalau saya tambahin baris lagi biar enak bacanya. Jadi observasi itu berapa persen? Ya. Ininya nambah ya. Ya, nambah baris. Ya, prakteknya mau berapa persen? Misalkan 50 deh. Nanti prakteknya projectnya 50 juga gitu.
Terserah, itu mah Pak Ratno yang menentukan. Yang penting kalau di total, tercapaian SCPMK itu 100% pencapaiannya secara bobot. Nah, ini saya giniin ya. Ya, boleh. Di 50, Nah, 50 ya. ya boleh. Gini kan? Iya, Itu kan? iya betul. Ini saya match lah nanti. Contohnya Iya. saya nanti. Ya, Kan ya? Oke. boleh. Oke, Nah, nanti berarti yang lain ada yang mau ditanyakan untuk yang pengisian tabel ini, indikator metode penilaian? Kayaknya udah jelas. udah aman ya. Kebingungannya di sini yang itu kode sama ininya kan. Oh iya, korelasi. Korelasi sama tabel yang ini. Iya, betul. Oke. Oke. Yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau asistensi juga dong kalau gitu saya. Ya, boleh. Gantian boleh mewakili mata kuliahnya satu aja dia. Boleh. Jadi, Mangga. Mangga. Bu Retno atau Pak Rizky, Pak Gandhi. Gantian. Nggak ada buka. Suara saya terdengar ya? Aman. Saudara. Jadi ceritanya kuliah saya yakin betul lah kodenya ini nama kodenya udah teori praktik 3 SKS. Nah terus sebentar saya sambil contekan dulu Ibu ya. Contekannya di mana tadi? Oke. Nah saya coba mengulang tadi isi CPL pertama ngisi yang kalau saya tadi saya ngisinya dari bawah Bu. Saya ngisinya baru dari bawah atau dari atas. Kalau apa saya sambil buka di sebelah kiri buku kurikulumnya. Ya. Saya mulai dari bawah ini kan sub CPMK. Sub CPMK itu saya ngeliatnya tadi dari tabel 14 ya. Kalau SCPMK 16. 14. Sub CPMK ya sorry. Tabel 16. Nah ini. Terus ini misalnya mata kuliahnya tadi kan visualisasi ya. BP 202. 202. Nah, ini kan langsung saya masukin sebenarnya dengan ada sub CPMK ini. Ya. Ini kan sudah ada, saya langsung masukkan ke sini copy paste aja ya dari ya, ini dulu. Betul. Terus dari sini tabel 16 ini udah ketahuan juga kan tabel ini kan sebenarnya isi tabel 15 ya. CPMK 14 ya. 14 CPMK. Oke. Nah, jadi setelah ini saya dapat semua, lalu saya ngisi sekarang yang atasnya ini, yang CPMK tadi di tabel 14. Kalau masih ke CPMK juga di tabel 16 masih tercover sih Pak Desi. Itu kan butuh itunya ya, kata-katanya itu ya. Oh, narasi. Ya. Narasi kecap-kecapnya gitu. Ya. Tabel pemetaan CPL, CPMK. Ya. Nah, ini kan. Ya. Terus nah ini kan didapat tadi ada yang kan udah ketahuan kan saya tadi waktu dari tabel saya mulai dari bawah. Dari sini saya dapat nomornya CPMK. Ya. Nah, CPMK ini saya butuh narasinya. Ya. Isi narasinya ada di dalam tabel 14. Tabel 14 ini misalnya saya pakai CPMK 031. 031 mampu mengembangkan diri dan sesuai seperti ini. Gitu ya? Iya, betul. Betul. Terus setelah ini
bagian yang atas CPL. Iya. CPL 03-nya CPL. ketinggalan. Ya, betul. Kok tahu sih? Kok tahu? Iya. Tadi pagi saya udah tambahin soalnya. Oh Dan gitu sekarang, ya. nah, Iya, tapi soalnya itu punten di tabel 14 DKV ini, 202-nya ada nggak, Pak? ini, Coba Pak punten. nah, ini kan Tadi, Pak. makanya tadi saya sambil lihat di Excel, sorry besar. Oke. Kan saya ulang dulu ya. Ini kan kita lihatnya dari tabel 9. Saya sambil lihat buatnya dulu ya. Tabel 9. Terus tabel 9. Nah, di tabel 9 ini, sebenarnya kalau itu tadi kayak ada yang di tabel 9, Oh, ini iya, agak iya. ngacak. Iya. Saya 202. Adanya Nah, di CPL 06 ya. betul. Nah, ini kan ketahuan ya. Jadi ada Iya. CPL 6 sama CPL 12. Nah, Iya, harusnya, iya. ya, makanya ini kan juga sama sih. Kayak waktu nyusun ada yang miss gitu ya. Ada yang terlewat. Iya. Iya, iya, iya. Jadi, makanya ini nanti jadi catatan juga sih. Berarti harusnya Iya. ini ada nih CPL, Iya. harusnya ada di sini. Ada Yang di cross, Excel, iya. saya sudah perbaiki, tapi apa namanya, yang di Word-nya belum. Oke. Oh, ya Ya, sudah. tapi prosesnya gitu ya. Jadi sekarang Iya, dari tadi tabel 16, kemudian tabel 14, dan 16. sekarang tabel 9. Iya, tambah 9. Terus untuk dapat deskripsinya tabel 9, ini saya nyontek dari tabel 4 ya, masalah. Iya. CPL Prodi. Tabel 4. Ini kan deskripsinya ada ini. CPL Prodi yang ada di atas. Tabel 3. Tabel 3. Ya, Tabel 3. sorry, tabel 3. Tabel 3. Jadi tadi misalnya mau nambahin. Ini misalnya saya mau nambahin, tadi ada yang miss ya, satu CPL yang Satu CPL. miss. Berarti saya harus menambahkan insert untuk apapun itu. CPL 3. Isi kecapannya adalah mampu mengembangkan ini. Gitu. Gitu ya. Ya, tetap. Lalu, terima kasih. Apa? Cepat bener respon makasihnya. PR-nya adalah waktu masukin tadi, sorry saya agak terlambat menyimak. Nah ini kan setelah sampai tabel yang di atas kan oke ya. Kemudian kalau ini kan berarti tinggal apa, CPMK 031, di sini SCPMK-nya dan 0311. Iya. CPMK 033 ini ada di 0332. Terus ini 061 dan begitu seterusnya ya. Gampangnya 3 digit utama itu awal. yang sama udah pasti centang itu. Terus, nah sekarang yang jadi misteri tadi saya masih agak bingung sebenarnya waktu indikator. Kalau indikator itu kan berarti melihat kita menyusun dulu di awal atau kita menyusun diisi di dalamnya ini. Di awalnya saja Pak Desi. Di jadi langsung mengambil indikator atau deskripsi dari SCPMK. Deskripsi CPMK. Oh, berarti dari deskripsi. Iya. Karena kalau dari indikator bawah itu banyak banget karena kan kita punya 14 pertemuan ya. Itu indikatornya beragam kan. Ntar hektik sendiri membaca indikator. Jadi lebih baik kita ngambil dari indikator deskripsi. Ya, kalau ininya pakai macam-macam metode yang ada di pedoman tadi ya. Ada 4 aja pilihannya, partisipasi, observasi, tunjuk kerja sama tes. Observasi, unjuk kerja sama tes. Iya. Ya. Yang penting in total untuk SCPMK dari CPL yang sama itu 100 saja.
untuk satu deret ini ya. Pokoknya Iya, untuk satu CPL ya. satu CPL ya. Berarti Iya. satu CPL ya. Berarti kalau ini satu Iya. CPL dia ada Ada 2. Iya. CPLK. Berarti kalau di total itu 100. Bobotnya Oke. terserah mau 20, 80, 30, 70 terserah, yang penting di total 100 aja. Oh iya ya, ini benar. Ini tadi sudah dibuka jam 1 malam, tapi terus tiba-tiba laptopnya gelap gitu, Bu. Makanya masih ketinggalan. Ya, oke. Itu kurang lebih dari saya. Berarti aman. Mungkin Pak Rizky itu ini ada mau langsung ditutor Bu tapi itu Mangga kalau mau. Coba. Bandung. Silakan. Sudah sih, cukup tadi 2 contoh menurut saya. Aman ya? Ya. Aman ya. Oke. Tapi sebenarnya itu belum selesai. Saya share screen lagi ya. Oke. Nggak berhenti di situ saja. Tenang. Bawa bersabar teman-teman. Nah, sekarang kita merumuskan yang ini di bawah ini ya. Nah, ini kan ya, si kolom-kolom ini ya, yang ada 7 parameter ini. Nah, ini kan adalah uraian dari SCPMK. Di sini tuh ada yang kognitif, ada afektif gitu ya. Misalkan tadi ini SCPMK, kan setiap SCPMK ini harus didesain. SCPMK 0231 ini mau dicapai dalam berapa pertemuan? Satu pertemuan, misalkan kalau satu pertemuan berarti sisanya itu akan melengkapi pertemuan yang lain. Pertemuan kita itu ada 16, termasuk UTS dan UAS itu terhitung sebagai pertemuan. Jadi kesimpulannya, semua SCPMK yang kita punya itu harus didefinisikan ke 16 pertemuan. Supaya nanti kita bisa merumuskan dengan detail. Nah, misalkan SCPMK 1 misalkan, saya menyasarnya di beberapa pertemuan. Untuk bobot yang di sini itu sesuai dengan bobot yang kita tetapkan di atas. Ini misalkan ada 40%. Saya menyasarnya dalam 2 pertemuan. Dalam 2 pertemuan anak-anak udah paham literasi kayak apa, misalkan kayak gitu ya. Maka nanti di bagian bawah kita akan Pertemuan juga ya. Ya, 2 pertemuan itu kalau ditotalkan 40%. Gitu. Boleh 20-20 gitu atau 15? Boleh, bebas. Yang penting in total 40% tercapai. Gitu. Nah, kalau itu udah dapat polanya berarti ini udah selesai. Karena nanti ketika kita input di sistem, itu kita harus mendefinisikan. Nah, ini ya di sistem ya. Nanti di sistem itu akan bertanya, kita punya 16 pertemuan nih. Ini 16 pertemuan. Pertemuan pertama itu akan ditargetkan mencapai SCPMK mana, gitu. Kemudian pertemuan berikutnya ditargetkan untuk mencapai SCPMK mana. Jadi semua total pertemuan itu akan mencapai seluruh SCPMK yang tadi kita definisikan. Nah, punten ini jangan dilihat Excel-nya karena ini kebetulan mata kuliahnya beda yang dicontohkan antara RPS dengan si pengukuran. Jadi intinya kita udah tahu semua target ini itu akan diturunkan ke pertemuan-pertemuan. Jadi nanti pas ngisi bobot yang di bagian pertemuan 1 sampai pertemuan 16 itu mengcover total dari SCPMK yang kita bebankan di pertemuan. Itu aja sih tambahannya. Ya, paham. Aman ya kalau ini ya. Oke. Nanti untuk yang materi pembelajaran ini berkaitan dengan bahan kajian Bapak Ibu. Jadi misalkan ini materinya statistika, bahan kajian saya statistika, berarti seluruh materi pembelajaran itu diambil dari sumber bahan kajian statistika. Udah gitu aja penjelasannya, tambahannya. Karena takutnya nanti di sini bobotnya bingung lagi, wah ini gimana ya, ini menghitung bobotnya bagaimana gitu. Kemudian kan tadi ini metodenya adalah literasi ya. Untuk literasi ini ada latihan analisis data nih di pertemuan pertama. Nah, untuk dia bisa membaca data dia harus paham literasi baca dulu. Literasi baca data statistik lewat
menggunakan tabel tuh kayak mana sih? Membaca literasi statistik menggunakan grafik itu bagaimana sih? Nah, ini ada proses penilaiannya. Udah itu aja. Jadi yang Wah, membedakan Ya, jadi intinya tuh kalau di RPS kita yang membedakan versi kurikulum 23 dengan versi 19 itu di rumusan CPL sama di perhitungan bobot untuk deskripsi di pertemuannya. Karena bobot di sini mengacu kepada bobot SCPMK yang ada di tabel atasnya. ya, ya, ya. Yang di atas diturunin untuk pertemuan tadi. Ya. Betul. Oke, terima kasih pencerahannya. Kalau saya jelas, yang lain mungkin kita yang lebih tanyakan kita bisa. Ya mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau belum jelas, nanti insya Allah di Januari kita ada pedagogik ya. Ada program pertama dari unit Teaching and Learning pedagogik di Januari. Masih dalam persiapan, salah satu pembahasan pedagogiknya adalah ini, bagaimana merumuskan pembelajaran yang terukur sesuai dengan konsep OBE. Kapan itu? Januari Wah, week itu ketiga. buat langsung seluruh dosen. Nah, iya, seluruh dosen LB dan dosen tetap. Bu, Seluruh sorry, prodi. mau Iya, nanya workshop. dong. Iya. Ini kan apa? Saya sih masih belum kebayang ya. Kalau tadi kan kayak untuk satu mata kuliah, untuk paham nyambung tadi mengukur bobotnya, terus sampai jadi standar RPS itu kan melihat target yang mesti saya handle RPS ada 8 atau 9 ini. Saya nggak yakin bisa optimal gitu. Apakah bisa, yang penting sekarang minimal apa dulu gitu, yang penting ada dulu. Terus nextnya perhitungan beban itu. Saya nggak tahu nih, kalau kan Pak Ratno, Bu Retno katanya lagi ngerjain buat ISK, itu akan sampai seperti sedetail apakah itu ya? Kalau untuk ISK itu kan nanti hari minggu depan tanggal 16 hari Rabu kita tuh simulasi penilaian. Nah, untuk kelengkapan RPS-nya mungkin boleh menyusul dalam waktu 1 bulan ini. Nah, nanti minggu depan tuh kita tuh simulasi penilaiannya. Simulasi penilaian gimana? Ya, Yang di penilaian apa ya Pak? ISK ya. Nanti oleh Pak Danto disimulasikan. Kita kan lagi nyusun nih di apa? Di ISK-nya yang sudah ditentukan dalam format yang sudah diatur oleh PMU. Nah, kita sudah ngisi, nanti kira-kira yang sudah kita isi itu nilainya untuk hasil ISK reakreditasinya unggul atau nanti misalkan baik sekali atau baik, nah nanti disimulasikan Rabu ya. Rabu. Nah, untuk kelengkapan terkaitnya bisa menyusul. Kalau kita itu nanti unggul atau baik sekali. Kalau ISK kan berarti TA23 belum diukur ya? Baru sampai TA22 bukan? Langsung? 23 terukur juga? Ya, itu 23 masukinnya TS kan. Oh, karena kan ini semester belum selesai, tetap dihitung ya? Iya, jadi dimasukin sedikit yang 19-nya saya laporin, kurikulumnya yang 2023 saya laporin juga. Jadi ada 2 laporan di SK itu kurikulum 19 ya. Iya, karena 2023 kan masuk yang kurikulum. Jadi dua kurikulum itu saya laporin dalam di SK laporan diri. Yang 19 itu aman. Iya. Berat juga ya kalau 23 dilaporin ya? Ya. Karena memang transisi sih dari ITS 2022-2023 kan dalam proses perancangan kurikulum 2023 udah mulai kan dari situ.
Oke, oke. Ya, kan bisa belajar dari ini juga ya, prodi arsitektur yang udah pernah jalanin ISK ya. Ya dari situ memang banyak belajar sih. Beberapa draftnya diberikan contoh dari yang arsitektur juga. Iya, iya. Tapi kalau untuk RPS mungkin fokus ke 2019 dulu saja kali Pak Retno. Yang penting Cuma udah aman. Udah aman. yang penting Cuman ini teman-teman memang paham mengukurnya aja. nah itu buat yang ke depan juga kita kan harus misi RPS baru lagi kan yang 2023. Nah, kita mesti lagi kan. Yang kemarin juga ada kesalahan sedikit kan di situnya harus kita benerin lagi yang memperbaiki yang di itu tadi PL. Oke. Kalau misalkan nanti mentok mungkin kan RPS 23 mungkin disiapkan beberapa sampel dulu saja. Kemudian nanti kalau untuk butuh pengukuran di sistem nanti saya bisa bantu untuk kondisikan dengan Andika. Nggak apa-apa pakai K19 dulu saja. Yang penting kan asesor kan nggak terlalu lihat detail banget ya. Yang penting ada aplikasi, ada sistem yang digunakan OPJ untuk DKV mengukur CPL, itu Mas saya rasa aman ya. Itu di sistem MyUPJ nanti beda lagi dong yang Kalau saat ini untuk mengukur OBE memang belum terfasilitasi di MyUPJ, tapi kita ada aplikasi khusus namanya aplikasi OBE. Itu udah kita pakai dan itu dijadikan alat ukurnya kita saat ini. Jadi bisa ditunjukkan ke asesor. Jadi memang proses pengukuran capaian pembelajaran itu kita udah ada sistem tersendiri yang mengukurnya gitu. Jadi tidak lagi manual. oke. Cuma nanti saya bisa kondisikan lah. Baik, bisa. Sami-sami. Nanti diinfo saja kalau misalkan ada kebutuhan, misalkan kebutuhan untuk penyajian bukti pengukuran capaian pembelajaran, nanti diinfokan saja, nanti saya bantu sama TIK ya. TIK kan support dari itunya, dari aplikasinya, nanti saya support untuk konversi dari RPS-nya DKV ke sistem gitu. Oke. Terima kasih banyak pencerahannya nih benar-benar bikin cerah. Sami-sami. Colek aja kalau misalkan butuh apa namanya diskusi lagi, colek aja. Ya, baik. Iya. Ya kan dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan ke itu. Kita nyoba dulu ya satu. Yang lain masing-masing bikin dulu aja satu. Ya, nanti rekaman Zoom-nya saya share juga. Ya. Biar bisa didengar-dengar lagi, ya. Oke. Sami-sami. Oke, berarti untuk DKV ini kita bikin dulu satu, jangan banyak-banyak. Tapi benernya dulu. Iya. Nanti udah ngisi satu-satu. Boleh minta tolong lagi dicek doang sama pusat nggak? Iya, boleh. Iya, nanti kami cek. Yang penting udah kalau pemahamannya udah sama semua kan enak sih nggak ngurusin kata yang lain. Iya, betul. Oke. Baik. Makasih Gustaf buat waktunya. Sami-sami. Iya. Sami-sami. Yuk, terima kasih Bu Sufitri. Sami-sami. Colek aja ya unit TL ya. Teknik lingkungan. Iya, teknik lingkungan. Oke.